Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi, berasal dari BRSA MPK Antasena. Video ini dibuat dalam rangka tugas praktek belajar lapangan dari Diklat PDPS yang kami lakukan. Secara singkat akan memaparkan mengenai profil Balai Besar Kartini dan proses pertolongannya. Balai Besar Kartini berlokasi di Temanggung, Jawa Tengah dan sudah berumur 117 tahun, berdiri sejak 15 September 1904 dan beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur. Dari amanah atensi, Balai Kartini sudah melaksanakan multifungsi, tidak hanya menangani penyandang disabilitas mental saja, akan tetapi melayani semua pemerlu kesejahteraan sosial yang berjumlah 26 PPKS. Untuk jangkauan wilayah kerja secara khusus ada di Jateng, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Sedangkan layanan di Balai Kartini Temanggung ada 5. Yang pertama adalah daycare service, yang merupakan layanan kesejahteraan sosial baik habilitasi atau rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada individu, keluarga, serta masyarakat atau komunitas atau LKS yang datang secara sukarela ke balai atau melalui home visit selama 1 hari atau sesuai hasil asesmen kebutuhan. Sedangkan layanan yang kedua adalah unit pelayanan sosial keliling atau UPSK, yang merupakan asesmen awal atau deteksi dini bagi PPKS dengan melibatkan pekerja sosial dan profesi lainnya dengan layanan yang mobil bergerak sampai ke tingkat desa agar PPKS memperoleh akses layanan kesejahteraan sosial sedini mungkin sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang ketiga, di tahun 2021 ini Balai Kartini sedang melaksanakan pengembangan layanan berbasis aplikasi yang bernama aplikasi Bertusi dalam bisnis proses atensi. Aplikasi ini digunakan untuk semua UPT di Resos Kemensos yang digunakan untuk asesmen kepada anak yatim piatu karena dampak COVID-19. Untuk layanan keempat adalah Sentra Kreasi Atensi, yang dimana telah dilonceng pada tanggal 5 Maret 2021 oleh Bu Mensos. Sentra Kreasi Atensi ini adalah pusat pelatihan vokasional dan pengembangan kewirausahaan serta media promosi produk penerima manfaat dan masyarakat marginal dalam kawasan terpadu. Kegiatan DSK berupa kafe, kuliner, jasa pijat, dan lain-lain. Untuk layanan kelima adalah layanan sentra layanan sosial atau serasi. Balai Kartini memfasilitasi hasil asesmen PM yang memerlukan layanan ke tempat layanan yang diperlukan seperti Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, atau Dinas Sosial. Untuk selanjutnya saya akan menceritakan bisnis proses pertolongan sosial yang dilakukan oleh Balai Kartini Temanggung. Yang pertama adalah fasilitasi akses. Balai Kartini Temanggung melaksanakan layanan dari hasil rujukan baik dari perorangan, kepolisian, rumah sakit, LKS, laporan pengaduan dan hasil dari penjangkauan yang dilakukan oleh Peksos, TRC, dan TKSK. Selanjutnya yang kedua adalah pendekatan dan kesepakatan, yang berisi asesmen awal, respon darurat, dan kesepakatan awal, yang dimana asesmen awal memverifikasi verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Balai Kartini maupun lewat asesmen mandiri yang dilakukan oleh Peksos di kabupaten kota maupun LKS melalui Google Form atau aplikasi Bertusi. Untuk respon darurat, respon karena kasus kecelakaan, tindak kekerasan yang dialami oleh PPKS berdasarkan dari aduan masyarakat, dinas sosial maupun LKS, ataupun bisa juga melalui bersurat ke Ibu Mensos yang sering dilakukan pada saat ini. Untuk kesepakatan awal, yaitu persetujuan bersama dari hasil case conference yang disepakati antara Balai Kartini, keluarga maupun LKSA.
Langkah ketiga adalah asesmen komprehensif, yang dimana berupa bentuk layanan-layanan akan diberikan pada PM, baik berupa atensi berbasis keluarga maupun berbasis komunitas ataupun berbasis residensial. Sedangkan di Balai Kartini ini ada 7 area sasaran asesmen atau perencanaan, implementasi, dan supervisi. Yang pertama adalah dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak atau dalam hal ini kebutuhan dasar. Yang kedua adalah perawatan sosial atau pengasuhan anak. Yang ketiga adalah dukungan keluarga. Yang keempat adalah bantuan dan asistensi sosial. Yang kelima adalah dukungan aksesibilitas. Yang keenam adalah terapi, ya, berupa terapi fisik, psikososial, mental, dan spiritual. Dan yang ketujuh adalah pelatihan vokasional atau pembinaan kewirausahaan. Dalam hal ini bisa saja PM mendapatkan beberapa area sasaran tersebut berdasarkan asesmen sosial. Untuk langkah selanjutnya adalah langkah keempat atau perencanaan atensi. Atensi diberikan dari hasil asesmen, pemetaan, respon kasus ataupun CC berupa 3 layanan. Atensi yang berbasis keluarga, atensi yang berbasis komunitas, dan atensi yang berbasis residensial yang diharapkan PM mampu untuk mandiri. Dan langkah kelima adalah supervisi, yang dilakukan oleh pekerja sosial atau balai yang berdasarkan dari surat tugas dari kepala balai. Layanan yang akan diberikan berdasarkan asesmen. Langkah keenam adalah implementasi. Dari layanan tersebut, keluarga mempunyai kesadaran tanggung jawab dan keterampilan dalam memberikan keterampilan. Dalam hal ini bisa saja keluarga, bisa saja dinas sosial, dan bisa saja LKS. Langkah selanjutnya adalah MONET. Monitoring dan evaluasi. Monitoring bisa dilakukan triwulan 1, triwulan 2, ataupun triwulan 3. Untuk evaluasi melalui pretest dan post-test. Untuk selanjutnya yang terakhir adalah atau yang ke-8 adalah pasca layanan dan terminasi. Untuk memastikan capaian dari hasil dari aspek keluarga, LKS maupun Dinsos mampu memberikan keterampilan dan dukungan layanan, dan PM mampu untuk mandiri dari sisi ekonomi sesuai dengan kompetensi, minat, bakat yang dimiliki PM tersebut. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan proses pertolongan. Faktor penghambat. Layanan yang dilakukan oleh Balai Kartini karena masa pandemik ini dilakukan melalui daring, yang dimana transfer ilmu yang diberikan tidak mampu sepenuhnya diterima secara langsung melalui daring. Faktor penghambat yang lainnya adalah perubahan paradigma layanan, yang dimana dulu Balai Kartini melayani penyandang disabilitas intelektual sekarang menjadi multifungsi atau 26 PPKS tersebut. Faktor pendukung, untuk faktor pendukungnya adalah setelah ada pelonggaran PPKM, kegiatan layanan Balai Kartini Temanggung bisa dilakukan secara langsung sehingga memudahkan dalam memberikan pelayanan. Faktor pendukung lainnya adalah Balai Kartini Temanggung bisa bekerja sama berkoordinasi dengan UPT Kemensos yang lainnya yang menangani masalah layanan PM dimaksud. Untuk saran dan rekomendasi, Balai Kartini perlu menyediakan sumber daya manusia yang mampu menangani berbagai macam ragam PPKS serta membuat koordinasi dengan stakeholder lainnya dalam penanganan PPKS dimaksud. Demikian secara singkat video yang kami buat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.